ketika seseorang berdoa di dalam sholat, yang tidak boleh di dalam sholat itu bukan bahasa Arabnya, tapi ngomong di dalam sholat itu yang tidak boleh. Walaupun bahasa Arab tapi ngomong, batal sholatnya. Umpamanya gini, pas lagi sholat berjamaah, imam di depan, waladhdallin, amin. Sudah setelah amin kayak gitu, kawan kita sebelah bersin, jepres. Dia bilang, karena sudah terbiasa, langsung bilang alhamdulillah. Ada gitu orang bersin langsung bilang alhamdulillah? Ada kan? Karena terbiasa seperti itu, kebawa dalam sholat. Acing, alhamdulillah. Tetangga sebelahnya ngomong yarhamukallah. Sebelahnya dia ngomong yang bersin tadi, yahdikumullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kakek nenek, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kali ini ketemu kembali kita di sini di dalam acara Mau'izatul Hasanah. Mudah-mudahan di dalam pengajian kita ini bisa ada yang nyangkut dan kemudian bisa kita terapkan. Setelah itu bisa menjadi bekal kita yang nanti dipetik pada saat kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kalau ada orang melewati taman dari taman surga, maka Rasulullah sampaikan farta'u fiha, mampir, jangan enggak mampir. Apa taman dari taman surga itu? Taman dari taman surga itu adalah diantaranya majelis zikir, tempat orang berkumpul. Di dalam berkumpul itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, kalau ada orang keluar dari tempat tinggalnya menuju ke tempat Mau'izatul Hasanah, majelis seperti kita ini, menuju ke tempat pengajian, maka di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan malaikat akan membentangkan sayapnya dan melindungi, menaungi orang-orang yang menuju ke mushola ini. Di samping itu juga ikan-ikan yang ada di laut semuanya memohonkan ampun. Malaikat memohonkan ampun, ikan-ikan di laut juga memohonkan ampun. Jadi kalau ada orang yang masuk kepada pengajian, niatnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, maka malaikat membentangkan sayapnya, malaikat memohonkan ampun untuknya, dan ikan-ikan yang ada di air seluruhnya, termasuk air akuarium situ, itu memohonkan ampun untuk kita. Memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Inilah keutamaan ketika seseorang menuntut ilmu menuju ke tempat pengajian. Dosa-dosa kita kalau sudah dimohonkan ampun oleh malaikat, udah tentu rontok dosa itu. Oleh karena itu, Umar bin Khattab menyampaikan kalau ada orang pulang dari pengajian, sebelum pulang sampai di rumah itu dosanya sudah bersih. Walau kana mithla jabalit Tihama, walaupun dosa itu seberat bukit Tihamah. Perintahnya adalah pergi ke pengajian. Soal di pengajian itu nanti dia dengarkan atau tidak dengarkan, karena lain dan suatu hal itu tidak masalah, yang penting pergi ke pengajian. Apakah pergi ke pengajian itu terus duduk, setelah duduk terus nunduk, lama-lama hilang kepalanya karena ngantuk. Ya, nunduk, tek,
terus diam, itu nggak jadi masalah. Yang penting datang ke tempat pengajian. Yang tidak boleh itu ketika datang ke tempat pengajian adalah begitu ustadznya belum mulai ceramah, dia diam. Pas begitu ustadznya mulai ceramah, dia mulai bicara. Selesai nih bicara, selesainya ustadz ceramah. Yang seperti itu yang tidak boleh. Akan tetapi ketika duduk, walaupun nunduk lalu hilang kepalanya karena tertunduk, dilihat dari belakang itu nggak kelihatan kepalanya, maka yang penting diperintahkan adalah masuk ke dalam majelis untuk mendengarkan mau'izatul hasanah. Maka orang yang seperti itu ketika pulang nanti dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Tapi nggak usah khawatir, kakek nenek kalau masih pengen berbuat dosa masih boleh, nggak dilarang, masih boleh. Pengen buat dosa umpamanya gitu. Kali ini kita akan berbicara tentang yang berkaitan dengan amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita ini ketika kita lakukan dengan niat, maka perbuatan kita menjadi ibadah. Datang ke musalla ini dengan niat untuk mencari ilmu, litolabil ilmi, maka akan mendapat ibadah. Tentunya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Datang ke sini untuk menuntut ilmu, untuk mau'izatul hasanah, mendengarkannya, tapi niatnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka ketika seseorang berniat lillahi ta'ala itu, orang yang seperti itu akan memperoleh pahala. Imam Nawawi menyebutkan, idza wujidal amalu wa qaranatun niyatu falahu salasatu ahwalin. Kalau ada orang yang melakukan sebuah amal, amalnya dibarengi dengan niat. Umpamanya ada yang punya kucing, kemudian kucingnya dikasih makan. Niat ngasih makannya itu adalah menjalankan perintah Allah. Ada yang punya ayam, pagi-pagi ngasih ayam, sore-sore ngasih ayam makan. Niat ngasih makannya itu adalah karena menjalankan perintah Allah. Atau kita punya ikan yang berada di akuarium, lalu kita kasih makan, menjalankan pemberian makan itu, niatnya adalah karena menjalankan perintah Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah tadi, ngasih makan kucing menjadi ibadah, ngasih makan ayam menjadi ibadah, ngasih makan ikan menjadi ibadah. Atau umpamanya ada seseorang punya sesuatu yang dia punya tadi kemudian diberikan kepada orang lain. Umpamanya ia punya roti. Terima kasih. Baru bicara sebentar rezeki sudah datang. Ya. Umpamanya ngantar minuman seperti ini. Ngantar minuman lillahi ta'ala. Niatnya adalah karena Allah ta'ala. Maka yang ngantar minuman ini juga dapat pahala. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau dibarengi dengan niat, maka akan memperoleh pahala. Dan yang kita lakukan menjadi ibadah. Nyapu lantai, bismillah, nyapu lantai, niatnya adalah menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu indah dan menyukai yang keindahan. Allah tidak suka yang kotor-kotor. Allah nggak suka kotor-kotor, nggak suka. Karena Allah itu adalah nadzif, bersih. Maka Allah itu suka yang bersih-bersih. Oleh karena itu kita nggak boleh sholat di WC. Jangan sampai ada kakek nenek nanti sholat di WC. Kemana? Ke WC ngapain? Sholat. Nggak boleh. WC harus buang hajat. Jangan sholat. Mau kemana? Ke masjid. Ngapain? Buang hajat. Nggak boleh ke masjid kok buang hajat. Jadi ke WC itu adalah untuk buang hajat. Ke masjid itu adalah sholat. Kita nggak boleh sholat di WC karena WC itu kotor. Kecuali WC-nya bersih, suci, nggak ada najis.
Maka Allah tidak suka yang najis-najis seperti itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Maka ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik dan dibarengi dengan niat, maka perbuatan baiknya itu menjadi ibadah. Walaupun nyapu halaman atau nyapu lantai, Allah suka yang bersih-bersih, lantai disapu menjadi bersih. Maka ketika kita nyapu lantai ini, niatnya adalah bismillahi, aku melakukan ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tapi ingat, niat itu di dalam hati, bukan di mulut. Di mulut itu namanya lafadz niat atau ucapan niat. Niat itu di dalam hati. Ibu sholat zuhur nanti, niatnya di dalam hati. Kalau ada yang mengucapkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar, itu namanya lafadz niat. Tetapi ketika niat kapan? Pada saat kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, pas pada Allahu akbar itulah masang niat di dalam hati. Niatnya dalam hati. Sebelum itu diucapkan, itu namanya lafadz niat. Mengucapkan lafadz niat menurut Imam Syafi'i itu dianjurkan, sunnah. Lalu gimana kalau tidak dilafadzkan? Boleh, yang penting niatnya ada dalam hati, diniatkan. Jangan sampai tidak diniatkan. Seperti nyapu halaman itu juga seperti itu, diniatkan lillahi ta'ala, menyapu ini karena perintah Allah Ta'ala, menjalankan perintah Allah Ta'ala. Maka orang yang seperti itu, halamannya bersih, dapat sedap memandang halaman, plus dapat pahala dari Allah. Kakek nenek makan nasi. Begitu makan nasi, niat makan nasinya adalah lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kenapa kok begitu? Karena kita diperintahkan oleh Allah, diberi hidup oleh Allah. Hidup ini supaya dipertahankan hidup itu sampai Allah menentukan kembalinya. Salah satu di antara mempertahankan hidup adalah tubuh kita harus dikasih makanan. Maka ketika kita makan, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, niatnya adalah makan ini karena menjalankan perintah Allah. Rasul juga memerintahkan kepada kita, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi syarafin wala makhillatin. Makanlah dan minumlah. Kita disuruh makan oleh Rasul. Jangan kakek nenek enggak makan. Kalau ada kakek nenek tidak makan, kenapa enggak makan, Nek? Enggak enak. Kenapa enggak enak? Terlihat makanan yang lebih enak. Jadi makan di depannya nggak enak. Minum, Nek. Geleng-geleng. Ngapa? Nggak enak. Kenapa? Karena ada minuman yang lebih enak. Di mana minuman dan makanan yang lebih enak itu? Di alam barzah. Oh, sana makanannya lebih enak lagi, lebih nikmat lagi. Kalau masih mau minum atau makan yang enaknya masih di bawah alam barzah, pertanda umurnya masih panjang. Umpamanya dikasih teh kemudian diminum, umpamanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya. Dikasih teh kamu masih mau minum, berarti makanan yang enak tadi belum terlihat. Makanan yang lebih enak tadi belum terlihat. Apa iya makanan alam barzah itu lebih enak daripada makanan yang ada di dunia? Tentu perbandingannya adalah makanan di alam dunia itu lebih enak daripada makanan yang ada di dalam alam rahim. Ketika seseorang masih berada di dalam rahim, itu makanya cuma satu, yaitu apa? Darah haid. Makanya wanita kalau hamil biasanya tidak mengeluarkan darah haid. Kenapa? Karena dikonsumsi oleh janin. Itulah makanannya itu paling enak. Itu makanan favorit.
sarapan darah haid hangat, makan siang darah haid dingin, malam makan darah haid lagi hangat. Udah Allah setel. Jadi nggak usah ikut-ikutan nyetel. Udah Allah yang nyetelnya. Pas begitu lahir nangis dia. Kenapa? Meninggalkan makanan yang lezat, nangis dia. Begitu nangis, dikasih madu bibirnya. Duh, ini kok terasa lebih enak. Akhirnya lama-lama nangisnya berhenti. Akhirnya mintalah minuman yang lain seperti susu dan seterusnya. Susu, madu atau apa namanya itu kelapa muda. Biasanya gitu kelapa muda dikasih. Kalau ada orang yang sudah tidak lagi mau makan, itu artinya dia ada makanan yang lebih enak dari itu yang belum ada di hadapannya. Maka akan mengejar itu. Makan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, makan kita menjadi ibadah. Minum seperti tadi, dengan mengucapkan umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, terus minum. Maka nilainya adalah nilai ibadah. Tapi tidak semua Bismillahirrahmanirrahim itu akan memperoleh pahala. Tidak. Jangan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kalau tidak memperoleh pahala. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim memperoleh pahala. Mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim memperoleh pahala. Tetapi kalau mau mencuri, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aku selamat dari kejaran polisi dan dari satpam. Mencuri, maka bismillahnya menjadi dosa. Jangan mau mencuri mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau berjudi, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, aku mau berjudi, mudah-mudahan judiku menang, dari modal 100 menjadi 100 juta umpamanya. Yang seperti itu bismillahnya haram. Kenapa haram? Karena perbuatan yang di bismillah itu adalah perbuatan haram. Tetapi ada perbuatan haram tapi dibarengi di dalamnya ada perbuatan yang tidak haram. Lalu baca bismillah, maka baca bismillah itu menjadi hukumnya makruh. Umpamanya ini waktu sudah mau zuhur, air tidak ada, kebetulan ada di sebelah itu orang punya keran, kita nggak ngomong-ngomong ngambil wudhu dari air orang keran sebelah itu. Artinya apa? Mencuri air. Begitu kita buka air itu bismillahirrahmanirrahim, ngambil air wudhu. Makruh hukumnya bismillah itu. Kenapa? Wudhunya tidak haram, mencuri airnya haram. Yang seperti itu hukumnya makruh. Atau umpamanya ada suami istri. Pas kebetulan suami istri ini melihat auratnya. Suami melihat aurat istri, istri melihat aurat suami. Pas mau melihat ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Suami mau lihat aurat istri, Bismillahirrahmanirrahim. Istri melihat aurat suami, Bismillahirrahmanirrahim. Maka membaca bismillah itu adalah makruh hukumnya. Makruh. Ya. Bukan sunnah tapi makruh. Karena melihat aurat secara langsung itu makruh. Makruh itu apa? Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Tetapi ketika bapak ibu makan, makannya makan nasi. Nasinya lauknya gulai. Gulainya gulai jengkol. Terus pakai sambal. Sambalnya sambal pete. Pakai lalapnya kabau. Makan nasi, lauknya gulai jengkol, kemudian sambelnya sambal pete, lalapnya kabau. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya tidak makruh. Kenapa? Karena makruhnya jengkol, makruhnya pete, makruhnya kabau itu adalah karena dia berbau. Kalau baunya sudah hilang maka tidak makruh lagi. Bawang
itu makruh kalau baunya masih ada. Tapi kalau sudah digoreng tidak makruh lagi. Tapi nggak tahu jengkol, bisa nggak dihilangkan baunya jengkol itu? Kalau pinter bisa itu, mungkin direndam, kemudian terus dibilas, rendam, bilas sampai 30 kali selama 30 hari, entah kapan masaknya. Ya, pengen makan jengkol yang tidak makruh tadi. Asal dia sudah tidak berbau lagi, maka dia tidak makruh. Makruhnya itu karena sesuatu yang lain, yaitu bau. Maka seseorang membaca bismillah pada perbuatan wajib, bismillahnya menjadi wajib. Perbuatan membaca bismillah pada sesuatu yang halal, maka bismillahnya menjadi berpahala. Melakukan bismillah pada sesuatu yang makruh, maka bismillahnya menjadi makruh. Maka bismillah itu hukumnya mengikuti apa yang dibismillahi. Ketika seseorang membaca bismillah menyembelih kambing atau menyembelih ayam, bismillahi Allahu Akbar, baca bismillah menyembelih ayam, maka hukum membaca bismillah itu menjadi wajib. Kenapa? Karena memotong kalau bukan dengan nama Allah, potongannya menjadi haram. Menyembelih ayam tidak mengucapkan bismillah, tidak menyebut nama Allah, maka ayamnya menjadi haram. Maka bismillah di sini menjadi wajib. Bismillah akan mengikuti apa yang dilakukan. Umpamanya mau wudu, bismillah. Bismillahnya menjadi sunnah. Mau sholat, bismillah. Bismillahnya menjadi sunnah. Mau pakai baju, bismillah. Bismillahnya menjadi sunnah. Bercermin, bismillah. Bismillahnya menjadi sunnah. Maka bismillah itu mengikuti apa yang dikerjakan. Mau mencuri, bismillah. Bismillahnya menjadi haram. Mau berzina, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aku nggak ketangkap. Umpamanya gitu. Mau berzina, bismillah. Bismillahnya menjadi haram. Kenapa? Bismillahnya ngikuti apa yang akan kita lakukan. Maka idza wujidal amalu wa qaranatun niyatu falahu salasatu ahwalin. Kalau ada orang yang melakukan amal, amalnya itu dibarengi dengan niat, maka dia akan berada di salah satu di antara 3 tingkatan. Dan ini namanya ibadah. Ini semua tidak akan diterima, tidak akan dibawa, tidak akan diperoleh kecuali orang-orang yang ikhlas. Yang pertama, ayyaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Ada orang melakukan pekerjaan itu karena takut kepada Allah. Dia kerja ke kantor. Di kantor dia tidak mau sama sekali mengambil yang bukan haknya. Kenapa? Kalau nanti mengambil yang bukan haknya, takut nanti dimasukkan Allah ke dalam neraka. Pas di kantor, di sebelah duduknya itu ada duit. Kebetulan duit itu masih dikebet, diikat. Kurang lebih tebalnya sekitar 5 cm. Duitnya merah semua. Gambarnya Soekarno, jejer di situ, baris Soekarno di situ. Karena merasa bukan haknya, dibiarin saja. Atau diselamatkan lalu diumumkan. Dia tidak mau mengambilnya, tidak mau mengambil itu lantaran takut kepada Allah. Maka orang yang seperti ini adalah termasuk ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Mestinya diambil tadi. Kebetulan nih ada duit segini, ada duit segini, sekebet ini, warnanya merah, gambarnya Soekarno semua. Lumayan ini, bisa beli kerupuk untuk 1 asrama. Kan segini kan, kerupuk. Diambil bukan haknya, maka orang yang seperti itu dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi dia jadi ambil khaufan karena takut kepada Allah, maka orang seperti itu disebut dengan ibadatul abid. Oleh karena itu, ada orang sholatnya karena takut kalau nggak sholat masuk neraka. Ada orang sholat
Orang puasa, tidak puasa dia takut. Aku harus puasa. Kenapa puasa? Kalau aku nanti nggak puasa, nanti Allah masukkan aku ke dalam neraka. Kalau ada orang yang ibadahnya seperti itu, maka derajat ibadahnya adalah ibadatul abid, ibadah seorang hamba. Ada lagi yang kedua, seperti tadi. Dia menyapu halaman membaca Bismillahirrahmanirrahim niat karena Allah Ta'ala. Tapi bukan karena takut kepada neraka. Ada orang sholat bukan takut kepada neraka. Ada orang puasa bukan takut kepada neraka. Ada. Kalau ada orang yang melakukan ibadah seperti itu, maka bahwa ibadatu tujar, ibadahnya seorang pedagang. Apa yang diincar pedagang itu? Kakek, nenek, apa kira-kira yang diincar pedagang itu? Apa? Untung kan? Piti yang dicari kan? Untung. Duit yang dicari. Pedagang itu selalu cari untung. Ada di sini pedagang yang selalu cari rugi? Enggak ada. Mungkin bapak-bapak yang ada pernah melihat ada pedagang yang dicari rugi terus gitu? Enggak ada. Pedagang tentu yang dicari adalah untung. Kita kerja yang kita cari adalah untung. Kita melakukan apa-apa yang kita cari adalah untung. Demikian juga kita sholat yang kita cari adalah untung. Kita puasa yang kita cari adalah untung. Gak ada orang sholat cari rugi. Pasti cari untung. Lalu apa boleh kita sholat cari untung? Kita puasa cari untung? Boleh. Boleh, gak ada masalah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang perintah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu bisnis di mana bisnis itu akan memberikan kamu keuntungan. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah selamat dari siksa yang sangat pedih. Ada bisnis, keuntungannya selamat dari siksa yang sangat pedih. Allah ngajak itu. Oleh karena itu ulama mengajarkan kepada kita supaya kita selamat dari siksa yang sangat pedih itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man hafidho, siapa orang yang hafal, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Siapa orang yang hafal ayat ini, surah Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Biasanya dibaca setiap kali kita melakukan sholat. Selesai sholat kita membaca itu pada saat wirid. Maka orang yang seperti itu, yang hafal surah Al-Imran ayat 18 itu disebutkan di dalam riwayat, yang disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi, juga disebutkan di dalam tafsir As-Sawi, dijelaskan yadkhulul jannata qabla an sabaqahul azab. Orang itu akan masuk surga sebelum didahului oleh siksa. Artinya dia masuk surga tanpa siksa. Kenapa masuk surga tanpa siksa? Itu tadi karena menghafal surah Al-Imran ayat 18 tadi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illallah. Itu tadi karena hafal surah Al-Imran ayat 18 itu tadi. Maka Allah berikan pahala seperti itu, masuk ke dalam surga tanpa didahului oleh siksa. Lalu siapa di antara kita ini yang ada jamin nanti meninggal dosanya sudah habis, sudah bersih? Ada yang jamin? Tidak ada. Oleh karena itu walaupun tidak ada jaminan untuk dosa habis pada saat nanti menghadap Allah, maka Rasul pun juga menyampaikan kepada kita supaya kita selalu memohon ampun kepada Allah, menggugurkan dosa-dosa kita. Gimana menggugurkan dosa-dosa itu? Di antaranya adalah pertama dengan sholat. Jadi kakek nenek jangan sampai tinggalkan sholat, karena sholat itu menggugurkan dosa.
Ara'aitum, apakah kalian tahu, lau anna nahrun ala babi ahadikum, andaikan sungai berada di depan pintu rumah kalian, fayaghtasilu fi kulli yaumin khamsa marat, lalu mandi di sungai itu sehari semalam 5 kali, falyabqa ala badani min duni syai'un, mungkinkah masih ada kotoran di badan? Bapak, ibu, kakek, nenek, coba bayangkan mandi sehari semalam 5 kali. Rumah kita di depannya ada sungai ngalir jernih, kita mandi di situ. Mandinya pertama pakai sabun Lifebuoy. Setelah pakai sabun Lifebuoy, cuci lagi, terus pakai sabun Giv. Sabun Giv cuci lagi, terus pakai sabun Dettol. Nah, kemudian terus dicuci lagi. Sudah itu pakai sampo. Setelah pakai sampo, gosok gigi. Kira-kira setelah selesai mandi itu bersih apa tidak kira-kira? Jelas bersih. Kecuali kalau mandinya kayak mandi bebek. Nah, itu enggak bersih. Tapi kalau mandi yang benar di air yang jernih, airnya mengalir, bersih. Maka Rasulullah sampaikan, ara'aitum, apakah kalian tahu la'on nahrun ala babi ahadikum, andaikan sungai berada di depan pintu rumah kalian, fayaghtasilu fi kulli yaumin khamsa marat, lalu mandi sehari semalam 5 kali, subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, 5 kali sehari semalam. Lalu Rasul tanya, fal yabqa ala badani min disayun, mungkinkah 5 kali sehari semalam ini masih ada kotoran di badan? Kakek nenek mandi berapa kali sehari semalam? Sekali? Oh, 2 kali. Kalau sekali itu pagi saja, sore nanti kawannya bau. Iya. 2 kali saja kita mandi sudah bersih, apalagi 5 kali. Maka Rasulullah sampaikan, apakah orang yang mandi sehari semalam 5 kali itu badannya tetap kotor? Tentu saja tidak ya Rasul, bersih. Kenapa bersih? 5 kali mandi, pasti bersih. Lalu Rasul sampaikan, kadzalika mithlu shalawatil khamsi. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu akan membersihkan dosa-dosa kita. Jadi kakek nenek kalau rajin sholat, dosanya gugur. Dosa yang kecil itu ya, bukan dosa yang besar. Tapi dosa besar harus tetap bertaubat kepada Allah. Umpamanya dosa besar apa? Dosa besar diantaranya umpamanya pernah membunuh. Bukan membunuh nyamuk, nanti membunuh bukan dosa besar membunuh nyamuk. Membunuh orang, itu dosa besar, maka dia harus bertaubat. Atau berzina, harus bertaubat. Taubat itu gimana? Pertama, niat tidak akan melakukan lagi. Yang kedua, tidak melakukan dosa yang sama besar dengan yang telah dilakukan itu. Yang ketiga, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mohon ampun kepada Allah. Yang keempat, menyesal. Menyesal. Gimana ciri-ciri orang menyesal? Orang menyesal itu lain dengan orang yang tidak menyesal. Menyesalnya itu pokoknya gelisah dia saking nyesalnya itu. Dan bahkan kadang-kadang orang menyesal itu dibarengi dengan tangis saking menyesalnya. Nangis dia saking menyesalnya. Dan bahkan kadang-kadang orang yang menyesal tadi sampai terbawa tidur. Sehingga pada saat tidur bantalnya penuh dengan air mata karena menyesal tadi. Ini kadang-kadang ada orang tidur nggak ngapa-ngapain, bantalnya penuh. Tapi iler, bukan air mata. Maka ketika kita melakukan dosa besar itu hanya bisa hilang dosa besar itu dengan bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Syaratnya adalah tidak boleh melakukan lagi. Niat dalam hati tidak melakukan lagi. Yang kedua, tidak melakukan dosa yang sama besarnya. Sholat menggugurkan dosa kita. Kenapa kok sholat menggugurkan dosa kita? Karena dalam riwayat disebutkan, idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan sholat, utiyat bidunubi, dosa-dosanya didatangkan oleh Allah, wa ju'ilat ala ra'si wa atikihi. Dosanya itu pas kita Allahu Akbar tuh langsung Allah taruh sini dosanya. Allah taruh sini dosanya. Umpama ini dosa, ini Allah taruh kayak gini.
Fakullama raka'u sajada, setiap kali ruku dan sujud. Kalau ini saya ruku, apa yang terjadi dengan dosa yang di atas nih? Nah, begitu, jatuh. Fakullama raka'u sajada, setiap kali ruku dan sujud, sakotat adzunuban, dosa itu berguguran. Maka normalnya orang ketika dia sholat, selesai sholat dosanya berguguran, habis. Ada dosa lagi, sholat lagi, habis. Ada dosa lagi, sholat lagi, habis. Begitu seterusnya. Tapi dengan syarat sholatnya tidak curang. Ada orang itu kadang-kadang sholat curang. Lalu sholat curang itu seperti apa? Sholat curang itu disebutkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Sholat curang itu adalah la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu. Rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Bisa rukuk sempurna, bisa sujud sempurna, tapi enggak mau melakukan rukuk sempurna, sujud sempurna. Tapi kalau kakek nenek yang seperti ini mau rukuk dengan bentuk yang sempurna sebisanya. Jangan sampai aku enggak bisa rukuk sempurna, aku enggak jadi sholat, itu malah salah. Gimana rukuk sempurna itu? Rukuk sempurna itu adalah kalau bisa diibaratkan bentuknya adalah sudut 90 derajat. Jadi ketika kita sujud, ketika kita rukuk, itu punggungnya lurus, kemudian lurusnya itu sampai kepala. Kepalanya nggak boleh dongak ke atas, nggak boleh nunduk ke bawah. Jadi lurus. Andai kan di atas punggungnya itu ditaruh air, itu airnya tidak lari kemana-mana. Airnya ngumpul di situ, tidak lari kemana-mana. Itu rukuk yang sempurna. Kemudian ketika mau sujud, itu yang diletakkan adalah lututnya dulu. Begitu sujud yang diletakkan lututnya dulu, kemudian disusul dengan kedua telapak tangannya, baru disusul dengan kening disertai dengan hidungnya. Jangan sesekali rukuk dengan kepala dulu. Kaki belum, lutut belum nyentuh tanah, tangan belum nyentuh tanah, keningnya ditaruh dulu. Niscaya nanti akan jungkir balik di situ. Oleh karena itu, rukuk yang sempurna adalah yang 90 derajat tadi, yang lurus, kalau diletakkan air di atasnya itu tidak lari kemana-mana, dan pada saat mau sujud, meletakkan kedua lutut dibarengi kedua belah tangan dibarengi dengan kening. Tangannya menyangga badan. Tidak boleh tangannya tidak berdaya. Tangannya menyangga badan. Kenapa kok menyangga badan? Karena biar badan tidak tertumpu dengan kening. Kalau badan tertumpu dengan kening, itulah akhirnya keningnya menjadi hitam. Karena wajah ini adalah merupakan bagian yang sangat dihormati, bagian yang mulia yang harus kita jaga. Sampai-sampai ada orang yang menjaga wajah ini rela dia mengeluarkan banyak uang untuk membeli screen care, untuk membeli bedak FIFA. Itu karena apa? Karena urusan muka kita. Karena muka kita ini adalah merupakan sesuatu yang sangat dihormati. Oleh karena itu jangan dibuat hitam kepala kita ini. Kening kita jangan dibuat hitam. Oleh karena itu pada saat sujud kita bertumpu pada kedua tangan ini. Begitu disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Syafi'i, tangan ini bertumpu untuk menyangga badan kita sehingga kening kita tidak hitam. Karena tanda hitam di kening itu bukan tanda sujud. Itu tanda kesalahan sujud, bukan tanda sujud. Tanda kesalahan sujud. Ketika rukuknya sempurna, kemudian sujudnya sempurna, maka dosa-dosa itu berguguran dari diri kita. Setiap kali kita sholat, dosa kita gugur. Setiap kali kita sholat, dosa kita gugur. Lantaran apa? Sholatnya sempurna. Lalu Rasulullah sampaikan, maukah kalian aku kasih tahu orang yang mencuri dan pencuri itu adalah pencuri yang paling buruk? Maukah kamu aku tunjukkan siapa pencuri yang paling buruk itu? Lalu sahabat menjawab, qalu bala, tentu ya Rasul, kami mau. Siapa pencuri yang paling buruk itu, wahai Rasul? Lalu Rasul sampaikan, man yasriku sholatahu. Orang pencuri yang paling buruk itu adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya.
Sahabat heran, kok ada orang bisa mencuri dalam sholat itu gimana? Wakila, kaifa yasriqu fi sholati? Bagaimana ya Rasul ada orang bisa mencuri dalam sholatnya? Rasulullah sampaikan, la yatimmu ruku'ahu wala sujudahu. Mencuri dalam sholat itu adalah yang tidak mau menyempurnakan rukuknya, tidak mau menyempurnakan sujudnya. Sama dengan orang yang mencuri. Maka orang yang seperti itu termasuk orang yang taffafa sholatahu, mencurangi sholatnya. Maka Salman Al-Farisi menyampaikan, waqad ra'aitum man taffafa sholatahu biqaulillahi fi suratil mutaffifin. Kalian pun telah tahu apa akibatnya orang yang curang dalam sholatnya. Disebutkan Allah dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Apa artinya? Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam sholatnya, curang, tidak mau menyempurnakan sholatnya. Oleh karena itu man taffafa, man waffa wufiya lahu. Siapa yang menyempurnakan sholatnya, rukuknya, sujudnya, maka Allah akan sempurnakan pula dia. Allah akan cukupi dia. Ketika ada orang mencukupi rukuknya dan sujudnya, maka Allah akan mencukupinya juga. Jadi di sini apapun yang kita lakukan di sini, baik itu ibadah karena takut kepada Allah maupun ibadah bukan karena takut kepada Allah, karena minta surga, minta pahala, kedua-duanya itu adalah baik. Ibadah karena takut kepada Allah, baik. Ibadah karena minta surga, minta pahala kepada Allah, baik. Jadi Bapak Ibu ketika ibadah, sholat, mintalah sesuatu kepada Allah. Karena kita dikasih kesempatan untuk berdoa. Kapan? Yang lain-lain itu seperti duduk di antara dua sujud itu doanya sudah jelas. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, Rabbighfirli warhamni wajibri warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Semuanya sudah jelas itu. Dan itu doa pada saat kita sholat duduk di antara dua sujud. Tetapi pada saat sujud kita juga disuruh berdoa. Orang yang sujud kemudian dia berdoa, maka doanya itu akan diijabah. Tidak hanya itu, sebelum salam, setelah kita membaca tahiyat, innaka hamidum majid, itu kita juga disuruh berdoa. Apapun doa kita akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Doa yang diijabah oleh Allah itu pertama adalah pada saat tengah malam, fi sulusil lail, sepertiga malam terakhir itu doa itu cepat diijabah oleh Allah. Yang kedua, setiap kali selesai melakukan sholat, itu doa itu akan diijabah oleh Allah. Selesai sholat saja doa itu diijabah oleh Allah, apalagi pada saat sedang kita sholat. Kita sedang menghadap Allah saat sholat itu. Kalau selesai sholat kan kita sudah selesai menghadap Allah. Pada saat sholat kita sedang menghadap Allah, maka itu ketika seseorang sujud dikatakan dalam riwayat fa'aksirud doa, perbanyak melakukan doa apapun urusan kita. Satu contoh nih. Ketika 2014 saya kesulitan membayar SPP karena SPP-nya mahal, 6.500.000 SPP-nya satu semester saat masih menempuh kuliah program S3. S3 kan mahal, sekarang 7,5 juta. Nah, waktu itu baru 6,5 juta. Ketika saya menempuh kuliah S3 sampai saya studi visit ke Thailand, mahal SPP-nya itu. Lalu terfikir dalam pikiran, andaikan saya ketemu dengan Pak Gubernur, lalu saya minta tolong dengan Pak Gubernur untuk membantu beasiswa, alangkah enaknya. Akhirnya saya berpikir begitu, setiap sholat saya berdoa. Kenapa kok saya berdoa? Karena saya kenal HBA. Tapi sayang Pak HBA nggak kenal saya, itu masalahnya. Saya kenal dengan Pak HBA, tapi Pak HBA nggak kenal saya. Itu yang agak sulit kalau kita berkomunikasi dengan Pak HBA. Saya kenal dengan Pak Fahrori, tapi sayang Pak Fahrori nggak kenal dengan saya. Tapi kalau dengan
Pak Dul saya kenal, dia pun juga kenal. Tapi sayangnya Pak Dul sudah belakangan ini sudah selesai. Karena saya kenal dengan Pak ABA, Pak ABA nggak kenal dengan saya. Kalau saya nanti ngadap ke ABA, pasti nanti saya akan dicegat oleh ajudannya. Saya ingin bertemu dengan Pak ABA tanpa diganggu oleh siapapun, sehingga saya bebas mengutarakan apa yang saya ingin sampaikan. Lalu saya sholat. Setiap sekali saya sholat berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan Pak HBA tanpa ada yang ganggu siapapun. Akhirnya benar, saya dipertemukan oleh Allah dengan Pak HBA tanpa ada yang mengganggu. Di mana itu? Di Masjid Syuhada Kampung Rajo, dekat Kampung Rajo. Saya diundang untuk tausiah Maulid Nabi. Pak HBA datang, saya didudukkan berdampingan dengan Pak HBA. Langsung saya ngomong, Bang, saya ini sedang S3 Bang, biayanya mahal, bisa tidak bantu? Buat proposal, langsung kayak gitu. Catat nomor HP, langsung kayak gitu. Buat proposal, catat HP. Ya kalau sudah yang punya kuasa yang memerintahkan seperti itu, sudah nggak sulit lagi yang seperti itu. Saya ingin menunjukkan bahwasanya ketika kita doa pada saat sujud terakhir, itu doa itu pasti diijabah oleh Allah. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwasanya doa itu diijabah oleh Allah. Jadi bapak ibu, kakak nenek, jangan ragu. Kalau seandainya kita punya keinginan sesuatu, apakah keinginan kepada orang, apakah keinginan kepada barang, atau keinginan kepada siapapun, jalan yang terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-dua tingkatan ibadah ini, apakah ibadahnya karena takut kepada Allah atau ibadahnya karena mengharap sesuatu kepada Allah, seperti tadi saya sampaikan, saya di dalam sholat saya mengharap kepada Allah, ada pengharapan. Apa pengharapannya? Agar doa saya diijabah oleh Allah. Maka kedua-duanya itu tidak akan diperoleh oleh siapapun illal mukhlisin, kecuali orang yang ikhlas. Jadi pada saat kita melakukan tadi, niatnya adalah lillahi ta'ala. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau tanya dulu ya, boleh. Ketika kita berdoa di dalam sholat, tidak harus dalam bahasa Arab, karena Allah bahasa semut saja tahu. Ketika seseorang berdoa di dalam sholat, yang tidak boleh di dalam sholat itu bukan bahasa Arabnya, tapi ngomong di dalam sholat itu yang tidak boleh. Walaupun bahasa Arab tapi ngomong, batal sholatnya. Umpamanya gini, pas lagi sholat berjamaah, imam di depan, waladhdallin, amin. Sudah setelah amin kayak gitu, kawan kita sebelah bersin, jepres. Dia bilang, karena sudah terbiasa, langsung bilang alhamdulillah. Ada gitu orang bersin langsung bilang alhamdulillah? Ada kan? Karena terbiasa seperti itu, kebawa dalam sholat. Acing, alhamdulillah. Tetangga sebelahnya ngomong, yarhamukallah. Sebelahnya dia ngomong, yang bersin tadi, yahdibukumullah. Batal sholatnya seperti itu. Arab semua ini. Arab semua. Kenapa? Ngomong dengan orang. Atau, bapak pas lagi sholat sunnah di sini. Sami Allahu liman hamidah, dari ruku. Ada yang lain datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Batal sholatnya itu. Ya. Batal salatnya itu, walaupun bahasa Arab. Ini kan waalaikumsalam kan mendoakan kan, dan juga keselamatan untuk kalian, mendoakan. Ketika kita berdoa dalam bahasa Indonesia saat kita sholat, asalkan doanya itu tidak dikencangkan, hanya kita sendiri yang dengar, maka sholat kita tidak batal. Tetapi kalau meke ini sholat kita batal. Misalnya, ya Allah, sampai ke depan sana dengeran. Aku belum makan dari tadi, kan? Sampai ke apa sana yang depan itu kedengaran. Ini sholatnya batal yang seperti itu. Karena apa? Niatnya tidak hanya berdoa kepada Allah, tapi supaya didengar oleh bagian orang pembuat makanan, pengantar makanan. Nah, yang seperti itu yang tidak boleh.
Jadi artinya doa dalam bahasa Indonesia tidak membatalkan sholat selama doa itu hanya kita sendiri dan doa itu adalah antara kita dan Allah. Tetapi walaupun bahasa Arab asal ngomongnya tidak dengan Allah, komunikasinya tidak dengan Allah, maka itu batal. Seperti tadi komunikasinya dengan teman yang sebelah, yarhamukallah, yahdibukumullah. Atau pada lagi sholat, assalamualaikum, pada lagi sholat jawab, waalaikumsalam. Kecuali yang mengucapkan salam itu adalah Nabi. Kalau misalnya ada orang sholat, kemudian Nabi mengucapkan salam assalamualaikum, maka orang sholat itu tidak batal ketika mengucapkan waalaikumsalam kepada Nabi. Karena Nabi pernah protes seperti itu, pernah protes. Artinya bukan protes ya, ngasih tahu, ada apa kamu nggak jawab panggilan saya? Panggilan Nabi maksudnya. Lagi sholat ya Nabi, bukan kamu nggak tahu? Apakah kamu nggak tahu? Ketika dipanggil oleh Nabi, kamu harus menjawab. Artinya kalau panggilan Nabi pada saat kita sholat tidak membatalkan sholat kita gitu. Jadi ngomong dalam bahasa Indonesia tapi ngomongnya kepada Allah tidak membatalkan sholat selama hanya kita sendiri yang dengar, bukan sampai kedengaran di jalan berapa 300 meter ke sana kedengaran. Nah, ini seperti itu menjadi batal yang seperti itu ya. Enggak apa-apa, Pak. Doa tapi kalau mau pakai bahasa Arab nanti belajar dulu dengan saya enggak apa-apa. Kan sebentar cuman. Sudah cukup, Pak. Barangkali itu saja dulu. Kita sudahi dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulil ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balikna. Wabil ghina ila mi'atin wa isrina sanatan wallahu khairun hafidza wa warhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.